Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi akademik bersama saya. Ngomong-ngomong gimana Bu kabarnya? Ya kurang sehat Bu, sekarang asap di mana-mana, tebel. Ini kelihatan itu Iya. seperti kayak lelah. Memang Bu, memang harus bermasker kita nih setiap hari. Oke, kita lanjut langsung saja ya. Tujuan saya pada hari ini adalah melakukan supervisi akademik dan Ibu sebagai nanti guru yang akan saya observasi. Nah, untuk kalau boleh saya tahu Bu, nanti kelas berapa ya Bu yang akan digunakan untuk observasi nanti? Yang saya observasi nanti di kelas 12 IPS 2. Oh, bahasa Indonesia ya Bu, Iya. kelas 12 IPS 2. Kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajarannya nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya itu menerapkan siswa supaya mampu bercerita sejarah sesuai dengan daerahnya. Jadi mereka berbeda-beda ceritanya. Seperti saya terapkan kan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu banyak kan ceritanya, ada Cilikriwut, ada Panglima Batur, seperti itu. Jadi bercerita tentang sejarah daerah gitu. Menurut Ibu apa yang Ibu inginkan, bukan menurut Ibu ya, apa yang Ibu inginkan saya observasi lebih spesifik nanti saat supervisi nanti? Yang saya inginkan itu Bu, yang diobservasi itu saya mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, seperti itu. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan itu saya sediakan bahan ajar mereka dari beberapa siswa yang menggunakan dari handphone atau media sosial mengambil informasi, ada juga beberapa siswa juga yang mengambil informasi dari buku yang sudah saya sediakan. Nah, dari informasi yang mereka ambil, nanti itu yang akan mereka diskusikan secara kelompok. Jadi ini nanti diferensiasinya yang didiferensiasi konten ya, yang bahan ajarnya seperti itu. Menurut Ibu, level kompetensi Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini kalau dari 10 sampai 100 ini Ibu berada di mana? Kalau sementara ini ya Bu ya, menurut saya level saya itu masih di level 70. 70 lah. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana nanti. Kapan Ibu kira-kira kita akan ke kelas? Kebetulan saya ada jadwal hari ini nanti di 2 jam terakhir. 2 jam terakhir hari ini, jam berapa itu nanti ya? Jam 11.30 ya? 11.30 sampai jam 12.30. Coba nanti saya sesuaikan juga dengan jadwal saya Bu. Iya. Oh, kebetulan hari ini saya tidak ada jam, hari ini saya kosong, nanti kita di 2 jam terakhir ya Bu ya? Oke, berarti hari ini juga kita bisa melakukan observasi langsung. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya udah Bu, untuk prasupervisinya mungkin sampai sini dulu. Nanti siang kita lanjut langsung masuk ke kelas, observasi di kelas gitu. Terima kasih, sampai jumpa di kelas Ibu. Terima kasih. Kalian pelajari materi sesuai materi kita saat ini, yaitu menganalisis bahasa dari teks cerita atau novel sejarah. Silakan dilihat materinya yang ada mungkin di halaman kalian, serta dibandingkan dengan yang ada.
Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Gimana nih perasaan Ibu setelah si observasi kemarin? Masih gugup ya Bu ya. Gugup lah, kenapa gugup? Karena mungkin banyak pikiran karena gini, apakah berhasil nggak ya pembelajaran yang saya terapkan ke anak-anak gitu. Bisa nggak Ibu ceritakan kembali fokus utama observasi kemarin? Fokus utama observasi pembelajaran berdiferensiasi kemarin, di mana ada diferensiasi konten, yaitu saya menyediakan sumber belajar tidak hanya dari buku, Bu. Bisa saya ambil dari internet, dari Google, untuk jadi bahan referensi juga bagi anak-anak. Nah, yang kedua juga ada diferensiasi proses, yaitu saya mendampingi kelompok siswa yang ada memerlukan perhatian lebih daripada kelompok yang lain. Dan yang ketiga itu ada diferensiasi produk, di mana tugas yang saya berikan itu berupa video, ada juga yang berupa teks sesuai dengan minat siswanya. Jadi 3 strategi masuk semua ya Bu ya, luar biasa nih. Menurut Ibu, berapa persen nih pencapaian Ibu terhadap pembelajaran diferensiasi? Kalau menurut saya itu baru 80% Bu. Tapi masih ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya ya? Mungkin Ibu bisa ceritakan kekurangan seperti apa yang Ibu rasakan? Salah satu kekurangannya itu yaitu dalam pengelolaan kelas Bu. Dalam pengelolaan kelas ya. Nah, mungkin secara detailnya Bu bisa dijelaskan? Seperti menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa, jadi pembelajaran itu jadi seru gitu Bu, itu masih kurang. Oh begitu, jadi membuat suasana kelas yang lebih aktif bagi mereka. Nah, strategi apa nih yang kira-kira akan Ibu ambil untuk pengelolaan kelas yang lebih seru lagi? Mungkin nanti saya akan menggunakan beberapa ice breaking Bu, untuk mencairkan suasana kelas. Menggunakan ice breaking. Ya. Nah, menurut Ibu nanti ada nggak tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan mungkin yang mungkin saja bisa Ibu temui saat penggunaan ice breaking nanti? Tantangannya itu yang sekarang Bu ya, saya masih bingung bagaimana ice breaking itu yang seru. Karena kan dilihat banyak nih konten-konten ice breaking, tetapi bagaimana menentukan ice breaking itu yang seru buat anak-anak. Iya, mungkin ada ice breaking tapi anak-anak nggak mementingkan seperti itu. Nah, untuk solusi nih untuk menjawab tantangan seperti yang Ibu katakan tadi, ada nggak strategi untuk menjawab tantangan tersebut? Mungkin nanti saya akan mencari inspirasi dari berbagai ice breaking yang ada di sosial media seperti TikTok, YouTube. Walaupun masih harus dipilih-pilih Bu ya, nggak semua ice breaking bisa diterapkan. Jadi yang memanfaatkan dunia maya ya, di sosial media juga mungkin banyak sekali ide-ide kreatif seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin selain pengelolaan kelas, adakah yang mungkin menurut Ibu perlu dikembangkan lagi pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk yang sekarang itu aja dulu Bu, bertahap lah. Ya. Oke. Nah, kita nih di akhir percakapan Superbesi, mungkin Ibu bisa menyimpulkan dari pertemuan kita nih, apa yang bisa disimpulkan Bu? Yang bisa saya simpulkan itu Bu, ternyata walaupun saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata itu ada beberapa siswa yang masih gugup dalam pembelajaran. Jadi saya harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa supaya suasananya jadi lebih aktif. Untuk mencairkan suasana, salah satunya ya ice breaking tadi. Dan untuk inspirasi ice breaking itu saya masih mencari-cari dari media sosial. Oke, kalau gitu pada seperti selanjutnya kita akan melihat bagaimana Ibu menyatukan antara pembelajaran diferensiasi dengan pengelolaan kelas menggunakan ice breaking seperti ini ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin sampai sini percakapan pasca observasi kita akan ketemu pada kegiatan seperti selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.